Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ketentuan sholat berjamaah, yaitu bab 4. Langsung saja, apa itu sholat berjamaah? Sholat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara berjamaah dan munfarid atau sendiri. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang, seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Dalil diperintahkan sholat berjamaah terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah, yang artinya sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Sunnah muakkad ini hampir mendekati wajib namun tidak sampai wajib. Jadi hukumnya tetap sama, yaitu sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan maka tidak menjadi dosa. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid lebih baik bagi seorang laki-laki daripada sholat di rumah kecuali sholat sunnah. Namun bagi perempuan, terutama yang masih muda, lebih baik di rumah daripada di masjid, karena itu lebih aman bagi mereka dan menghindarkan dirinya dari fitnah. Lalu selanjutnya pengertian imam dan makmum. Imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Semua gerak-geriknya akan diikuti oleh para jamaah lainnya. Sedangkan makmum adalah orang yang dipimpin seorang imam dan yang menjadi pengikut sholat atau orang yang ikut sholat di belakang imam. Syarat menjadi imam, yang pertama adalah memiliki pengetahuan agama yang lebih dibanding makmumnya. Yang kedua, lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, memahami ketentuan-ketentuan sholat. Yang keempat, berakhlak mulia sehingga tidak dibenci oleh makmumnya. Lalu selanjutnya, usia lebih tua di antara jamaah yang lain. Lalu berdiri di depan makmum, memperhatikan saf atau barisan makmum atau jamaah sebelum sholat. Kalau sudah rapi, sudah lurus, baru dilaksanakan sholat secara berjamaah. Lalu berniat menjadi imam. Dan yang terakhir, jika jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Adapun perempuan boleh menjadi imam jika jamaah hanya terdiri dari kaum perempuan saja. Selanjutnya, syarat makmum. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Yang ketiga, mendengar bacaan imam. Keempat, tidak boleh mendahului imam. Yang selanjutnya, berada dalam satu tempat dengan imam. Lalu berdiri di belakang imam. Selanjutnya, melaksanakan sholat yang sama dengan imam. Apabila imam melaksanakan sholat wajib, maka makmum juga melaksanakan sholat wajib. Apabila imam melaksanakan sholat sunnah, maka makmum juga melaksanakan sholat sunnah. Tidak boleh sholatnya berbeda. Lalu selanjutnya, membaca amin jika imam selesai membaca surat Al-Fatihah dengan suara keras, yaitu seperti sholat subuh, maghrib, isya ataupun sholat Jumat. Lalu membaca semua bacaan sholat dengan suara pelan atau tidak keras kecuali bacaan amin, yaitu dengan khaufi, jadi tetap dilafazkan, tetap dilisankan namun secara pelan, bukan dibaca di dalam hati. Salah seorang makmum harus menggantikan kedudukan imam dengan berdiri di depan jika imam batal sholatnya. Caranya adalah imam akan memberi syarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan dan balik kanan. Lalu makmum sebelah belakang kanan imam menjadi pengganti imam, maka ia maju ke depan di posisi imam untuk melanjutkan tugas sebagai imam. Lalu imam yang batal tadi ke belakang untuk wudu dan setelah itu bergabung dengan makmum yang lainnya.
Yang terakhir, makmum berkewajiban mengingatkan imam yang lupa. Caranya, jika imam salah dalam membaca ayat Al-Quran, makmum laki-laki mengucap tasbih dengan keras untuk mengingatkan, yaitu mengucapkan subhanallah, lalu dibacakan ayat yang benarnya. Namun apabila terjadi kesalahan gerakan atau jumlah rakaat, maka cukup dibaca subhanallah saja agar imam menyadari kesalahannya. Dan bagi makmum perempuan, cukup menepukkan tangan 1 kali. Macam-macam makmum. Makmum terdiri atas 2, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti sholat imam secara sempurna mulai rakaat pertama sampai akhir. Bilangan rakaat tersebut dihitung sempurna apabila makmum dapat mengikuti imam sampai melakukan ruku. Jadi kalau misalkan kita takbiratul ihram untuk mengikuti sholat berjamaah, setelah itu imam langsung takbir untuk melaksanakan ruku, maka kita dianggap mendapatkan 1 rakaat tersebut dan tidak perlu menggantinya. Oke. Lalu yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mengikuti imam secara sempurna mulai dari rakaat pertama, sehingga dia harus menambah sendiri sejumlah rakaat sesudah imam salam. Yaitu apabila imam sudah bangun dari ruku atau i'tidal, maka kita tidak mendapatkan 1 rakaat tersebut. Dan 1 rakaat tersebut tadi harus kita ganti setelah imam selesai salam secara sendiri. Halangan sholat jamaah. Sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Namun demikian, jika berhalangan maka sholat boleh dikerjakan di rumah. Itu diantaranya hujan lebat, lalu angin topan atau badai, atau udara terlalu dingin, karena di beberapa negara terjadi musim dingin di mana suhu di bawah 0 derajat Celcius. Lalu sakit yang menyusahkan kita untuk datang ke tempat sholat berjamaah. Lalu lapar dan haus padahal makanan sudah tersedia, maka kita diperintahkan untuk makan terlebih dahulu. Baru makan makanan yang baunya kurang sedap seperti petai, jengkol, ataupun bawang, sehingga khawatir akan mengganggu jamaah yang lainnya. Lalu mau buang air besar atau kecil, dan terakhir takut ada bahaya yang menimpa, seperti di awal-awal terjadinya virus corona. Kita tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di masjid agar terhindar dari bahaya terkena wabah virus corona. Tata cara pengaturan saf dalam sholat jemaah. Apabila terdiri dari 2 orang laki-laki, maka makmum berdiri di kanan agak mundur sedikit daripada imam. Dan apabila terdiri dari 3 orang laki-laki, maka 1 menjadi imam di depan dan 2 makmum berdiri di belakang imam. Lalu apabila terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka 1 orang perempuan tersebut berada di belakang imam. Dan jika terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 perempuan, maka 1 orang laki-laki yang menjadi makmum berdiri di samping kanan imam dan yang perempuan berada di belakang imam. Apabila terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, maka 1 orang imam laki-laki dan 1 orang makmum berdiri di samping kanan imam dan 2 orang perempuan berada di belakang imam. Dan apabila terdiri dari banyak laki-laki dan perempuan, maka laki-laki berada di belakang imam dan kaum perempuan berada di belakang daripada saf laki-laki. Apabila terdiri dari laki-laki, anak-anak laki-laki dan perempuan, maka saf perempuan berada di belakang daripada saf anak laki-laki. Adapun hikmah daripada sholat berjamaah, yang pertama menjadi syiar bagi masyarakat luas, lalu mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat daripada sholat sendirian yang hanya 1 derajat. Lalu memperkuat ukhuwah Islamiyah, meluaskan silaturahim, dan umat Islam akan bersikap saling menerima perbedaan.
lalu merasakan kesetaraan kedudukan di hadapan Allah, dan terakhir sarana mendisiplinkan diri agar terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu. Itulah materi kita pada hari ini mengenai ketentuan sholat berjamaah. Semoga besar manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.